Holiswa, mahasiswi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 8603611185. Tahukah kalian, makhluk hidup di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan dan bergabung satu sama lain. Nah, itu tadi yang disebut dengan simbiosis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Yuk kita simak video berikut ini. Tujuan percobaan yang pertama untuk mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Yang kedua untuk mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu alat-alat tulis, lembar kerja praktikum, kamera handphone, dan lingkungan sekitar. Prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, amatilah makhluk hidup sekitar. Cari contoh hubungan antara dua makhluk hidup. Yang ketiga, catat jenis simbiosis dan makhluk hidup yang terlibat. Kemudian, dokumentasikan dan tulis hasil identifikasi pada lembar kerja praktikum. Contoh simbiosis mutualisme pada tabel 2.1 yang pertama, ada interaksi kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai makanan manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putih dan benang sari pada bunga. Nah, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadilah proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan tumbuhan. Manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas dari tumbuhan dan manusia mengeluarkan karbon dioksida, yang mana karbon dioksida itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Pada tabel 2.2, contoh simbiosis komensalisme yang pertama, interaksi burung membuat sarang di pohon. Burung mendapatkan tempat tinggal yang aman dari cuaca dan predator karena posisinya yang tinggi di atas pohon. Kemudian, pohon tidak dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat langsung oleh keberadaan sarang burung. Yang kedua, interaksi antara bunglon dengan batang pohon. Bunglon memanfaatkan batang pohon sebagai tempat bersembunyi dan berkamuflase. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna tubuhnya agar menyerupai warna batang pohon, sehingga bisa menghindari predator. Kemudian, batang pohon tidak mengalami kerugian atau kerusakan akibat keberadaan bunglon. Yang ketiga, interaksi tanaman paku tanduk rusa dengan pohon mangga, di mana tanaman ini melekat pada pohon mangga agar bisa mendapatkan sinar matahari untuk melaksanakan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya. Tanaman ini tidak mengambil nutrisi dari pohon karena ia bukan parasit. Ia hanya menggunakan pohon sebagai tempat hidup dan berkumpul. Pohon mangga sendiri tentunya tidak terkena dampak kerugian apapun. Pada tabel 2.3 terdapat contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama, kucing dan kutu kucing. Interaksi kutu kucing hidup di kulit atau bulu kucing dan menghisap darahnya untuk bertahan hidup. Kutu ini menyebabkan rasa gatal, iritasi, bahkan penyakit pada kucing. Jadi, manfaat bagi kutu, ia bisa mendapatkan makanan dari darah kucing. Sedangkan kerugian kucing sendiri menyebabkan rasa tidak nyaman dan stres. Yang kedua, interaksi antara kutu kebul dengan buah delima. Kutu kebul adalah serangga kecil berwarna putih yang menempel di bagian bawah daun termasuk di tanaman buah delima. Kutu kebul menghisap cairan dari buah delima untuk dimakan. Akibatnya, tanaman delima jadi lemah, daunnya menguning, pertumbuhannya terganggu, kemudian bisa gagal berbuah. Jadi, dalam hubungan ini, kutu
kebul diuntungkan karena dapat makanan juga tempat tinggal. Tetapi tanaman buah delima dirugikan karena nutrisinya diambil dan terkena penyakit. Oleh karenanya,